Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gansra Betananda Dilva dengan NIM 222410101030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas resume paper pada mata kuliah e-bisnis. Untuk paper yang saya resume ada dua. Yang pertama ada Impact of Extended Digital Eco-Dynamic on Innovation Performance and Empirical Study on Small A-Business in Indonesia. Dan yang kedua adalah Contextual Factors and Performance Impact of A-Business Use in Indonesian Small and Medium Enterprise atau SMS. Untuk pendahuluan sendiri, pada masing-masing paper, yang pertama, e-bisnis memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan relevansi dan daya saing usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM di pasar global. Meskipun potensi ini sangat besar, adopsi e-bisnis di kalangan UMKM di Indonesia masih tergolong rendah, dengan hanya 9% dari UMKM yang menerapkan e-bisnis pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk mendorong penggunaan e-bisnis di sektor ini. Kemudian, juga ada peningkatan jumlah anggota toko online telah membuat transaksi e-commerce di Indonesia meningkat mencapai 77.766 triliun pada tahun 2018, sehingga menunjukkan bisnis melalui e-commerce semakin menjanjikan. Namun, untuk kinerja inovasi pengusaha e-bisnis kecil masih belum memuaskan. Penilaian pelaku usaha menunjukkan bahwa kinerja inovasi mereka masih di bawah rata-rata, yang menunjukkan perlunya pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja inovasi. Untuk paper yang pertama sendiri, em, fokus pada penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan kontekstual yang mempengaruhi penggunaan e-bisnis dan dampaknya pada UMKM. Untuk paper yang pertama sendiri, peneliti sudah melakukan survei kepada 325 UMKM di Indonesia menggunakan pemodelan persamaan struktural dalam proses analisis data. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa faktor kontekstual dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada konteks teknologi, di mana ini mencakup manfaat yang dirasakan, kemudian kesesuaian teknologi dengan cara bisnis yang ada, serta kompleksitas dan biaya yang terkait dengan penggunaan e-bisnis. Misalnya, ada manfaat yang bisa dirasakan dapat mencakup peningkatan efisiensi operasional dan akses yang luas ke pasar. Kemudian kalau kompleksitas dapat mencakup tantangan dalam mengadopsi teknologi baru yang nantinya akan diterapkan pada UMKM. Kemudian yang kedua yaitu konteks organisasi yang meliputi dukungan manajemen, sumber daya keuangan, dan keahlian e-bisnis yang dimiliki karyawan. Untuk konteks organisasi ini memang berfokus pada dukungan manajemen dan juga keahlian e-bisnis yang dimiliki UMKM tersebut. Dukungan manajemen yang kuat nantinya dapat mendorong adopsi e-bisnis dengan waktu yang lebih cepat. Sementara jika memang keahlian e-bisnisnya kurang memadai, maka perlu waktu yang lebih lama dibandingkan dengan UMKM yang memang sudah paham mengenai e-bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu konteks teknologi, di mana konteks teknologi ini berfokus pada penggunaan operasional, kemudian manajerial dan strategis dalam proses digitalisasi di masing-masing aspek pada UMKM. Sehingga faktor-faktor kontekstual ini merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan atau proses pembentukan UMKM. Kemudian untuk paper kedua sendiri ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi kinerja inovasi usaha e-bisnis kecil.
Karena pada pendahuluan paper yang kedua ini memang menjelaskan bahwa dengan banyaknya UMKM di e-commerce, namun hanya 9% yang dapat menerapkan inovasi yang benar-benar diterima oleh pasar, sehingga dijelaskan bahwa ada aspek-aspek dalam mempengaruhi kinerja inovasi pada usaha e-bisnis. Di mana yang pertama ada teori kewirausahaan yang berkaitan dengan kinerja inovasi IT. Kemudian yang kedua ada ambidexterity, yang ketiga ada kapabilitas dinamis, yang keempat adalah ketidakpastian lingkungan, dan yang kelima penggunaan resource induced coping heuristic atau RICH. Untuk paper kedua ini berfokus pada analisis faktor-faktor inovasi, di mana penelitian ini menggunakan kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitas serta melakukan analisis yang menggunakan metode struktural equation modeling. Untuk paper ini lebih fokus pada aspek yang kelima, yaitu RICH, di mana RICH ini mencakup tiga dimensi, yaitu ada akuisisi, pengembangan, dan juga perlindungan sumber daya. Dimensi-dimensi ini menjadi relevan untuk konteks UMKM, karena UMKM sendiri akan menghadapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh aspek lingkungan. Pada penelitian ini, pada paper yang kedua ini menunjukkan bahwa dari ketiga dimensi tadi, dimensi perlindungan sumber daya adalah yang paling berpengaruh pada kinerja inovasi, di mana dalam perlindungan sumber daya ini mencakup tindakan dalam proses penjagaan aset dan juga sumber daya agar tidak hilang dan juga terancam pada situasi yang tidak menentu. Selain itu, ada kemampuan IT atau TI atau TI juga berkontribusi positif terhadap kinerja inovasi, di mana dengan penggunaan TI yang baik itu akan memberikan proses investasi yang baik juga dalam proses informasi UMKM tersebut, sehingga memiliki resource yang cukup untuk melakukan inovasi dalam proses perkembangan zaman saat ini. Kemudian untuk konsep perencanaan pembangunan e-bisnis yang pastinya udah saya jelaskan tadi bahwa ada dua, yaitu RICH dan juga model struktural, di mana RICH proses akuisisi dan pengembangan sumber daya dalam proses untuk menjaga kapabilitas dinamis dan ketidakpastian lingkungan. Kemudian yang kedua ada model struktural konseptual yang memiliki pengaruh dalam teknologi dan juga lingkungan e-bisnis. Kesimpulannya bahwa faktor kontekstual berpengaruh signifikan terhadap keputusan UMKM dalam mengadopsi e-bisnis, pada akhirnya mempengaruhi kinerja inovasi dan perusahaan secara keseluruhan. Ada akuisisi, perlindungan, dan juga pengembangan sumber daya, serta kapabilitas dinamis dan kemampuan beradaptasi terhadap ketidakpastian lingkungan terbukti berkontribusi positif terhadap inovasi UMKM. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam eksplorasi faktor kontekstual pada aplikasi e-bisnis tertentu dan sifat cross-seksional data yang dikumpulkan. UMKM juga harus memperhatikan faktor kontekstual, meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, serta mengoptimalkan sumber daya untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan di era digital. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai resume paper pada tugas e-bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.